sob, apa kabar? Kembali lagi di channel kita Satu Napas. Hari ini kita akan mencoba penelusuran ya bro ya. Dan penelusuran ini di salah satu tempat. Apa yang kita telusuri ya nanti kita lihat. Kita bakal jalan untuk ke tempat itu karena konon katanya tempat ini banyak menunjukkan makhluk-makhluk gaib, bukan di malam hari tapi di siang hari. Jadi untuk itu kita langsung ke tempat aja ya. Langsung ke tempatnya, kita sampai pulang sampai jalan. Jadi ini sebenarnya jalannya agak kecil dan kita nggak kampungan. Memang jalan ini kan banyak. Iya, ini depan kita jalan apa? Jalur ini ya? Iya, karena kan jalurnya ini kan tempat-tempat orang punya tiap malam dia kan dia punya rumah. Iya, memang kalau dengar suara-suara. ya, memang kalau dari cerita-cerita masyarakat di sini, ini termasuk jalur yang kita lewati ini adalah jalur yang bisa dikatakan jalur yang sedikit keramat lah bagi orang-orang dulu. Maka ini akses ini walaupun kecil nggak bisa ditutup. Ya, nggak boleh tutup karena memang agak berbeda ya auranya. Auranya sangat terasa. Dan ini kita kali pertama kita penelusuran ya. Ayo kita. Ini jalur ke desa. Jadi jalur yang katanya banyak makhluk gaib di siang hari menunjukkan wujud nyatanya itu di siang hari itu kita jalurnya agak masuk ke dalam. Dalam. Ayo kita. Ini agak merinding. Jadi ya inilah salah satu pohon yang banyak pohonnya ya. Ya yang bisa dikatakan bro di balik Ini kan ada angin langsung ya, tiba-tiba. di balik pohon bambu ini ada pohon besar. Itu biasanya ada cerita kemarin masyarakat jalan, kebetulan di belakang ini juga jalur masyarakat. Jadi dia bawa es krim itu diminta sama anak kecil. Singkat cerita ketika maunya dikasih satu, tapi anak kecil-kecil yang di sini tuh mintanya banyak. Mintanya banyak, terus nggak dikasih. Pulanglah dia. Pas pulang itu balik-balik dia sakit perut. Itu kejadian pertama. Kedua, ada beberapa warga di sini didatangin malah sama anak kecil itu yang katanya dari sini. Yang lebih jelas itu ada saksi juga. Warga sebelah sini dia jalan biasa bertani kan, ini jalur pertanian. Nah dia lihat betul anak-anak kecil itu sedang bermain. Ini kan memang di sini rumahnya. Ya. Kalau menurut bro gimana ya? Ini di sini rumahnya dia. Banyak aura-aura. Lihat itu caranya. Dia kan masih jalan-jalan sekarang. Agak berbeda ya? Ya agak berbeda. Ini ada sosok yang masih di dalam, dia melihat kita, tapi saya sudah bilang, kita kesini bukan mengusik lah. Ya, kita mencari sesuatu. Ini kok mau masakan langsung. Ya. Mau masakan langsung. Mau masakan. Ya, mau masakan langsung. Tiba-tiba. Ini, mohon maaf ya. Ini kayak bawa soto ya. Iya. Kamera kecil nggak itu bawa soto? Iya. Ya, ini sudah mulai dia mau mendekat, tapi dia nggak mau melihatkan wujud dulu. Nanti kita pakai media, nanti langsung aja kita ngomong sana. Kita sambil jalan-jalan, kalau memang dia menampakkan wujud. Bro mau lihat dari sini dulu atau bagaimana? Ya nanti kita sambil jalan.
Ya. Oke, ini batas yang ditunjukkan. Nah, ini kan salah satu pohon yang saya bilang itu. Pohon itu dan anak-anak kecil itu dilihatnya di bawah ini. Di bawah pohon bambu. Jadi ini pohon, buahnya, nama buahnya aku agak lupa namanya. Nama buah dari pohon ini. Cuman ini dikelilingin bambu dan memang lebih banyak menunjukkan anak-anak kecil itu ada di sini. Ya, karena ini rumahnya, makanya apa yang saya bilang kemarin itu ya. Orang yang hilang anak-anak kecil, biasanya di sini sembunyikan karena ini rumah. Sembunyikan, dia bermain di sini diajak gitu, karena dia kan senang bermain anak-anak. Kalau yang bro lihat saat ini di sini yang bro lihat itu bentuknya apa ini bro? Ini kayak rumah. Kalau saya lihatnya kayak rumah ini. Kayak rumahnya masih ada bermain sekarang. Oh gitu. Cuma saya bilang sekarang saya tidak mengusik, bahwa saya sekarang ini cuma menelusuri apa ada di sini. Penelusuran apa yang ada di sini. Tapi kalau ini jenis makhluk kayaknya apa ya kalau? Kalau makhluk-makhluknya ini ada anak-anak kecil itu. Apa yang tinggal? Memang anak kecil ya? Ya. Yuk kita langsung aja ke lokasi. Yuk. Jadi kalau kita mau berkomunikasi sama dia memang tidak bisa di sini ya? Ya, kayaknya. Berarti tempat kita bermediasi nanti di sini ya? Ya. Kita cari tempat yang agak sepi dari warga ya? Ya, warga ada nak mengganggu. Ya, dan juga kesan mengundang. Coba pohonnya aja di sini. Memang agak berbeda ya bro? Ya, berbeda. Memang kalau diperhatikan ini di siang hari, ini memang di bawah ini banyak, memang dikelilingi oleh perpohonan. Memang lebih banyak di perpohonan, jadi agak berbeda yang suasananya juga berbeda. Ini terus baunya ada beda-beda sekarang rasakannya. Baunya tercium ya? Ini kalau aku cium ini kayak bau bunga loh. Iya. Oh di sana tadi ada kelihatan mau. Dulu di sana tuh. Coba kamera coba sana. Nanti dia mau fotografer. Di sana coba terus. Atau kita perlu ke sana juga bro? Ada sosok wanita yang tadi lihat di sini. Yang di sebelah sini bro? Ya, ada wanita lagi. Ada wanita yang mau keluar, dia mau komunikasi. Iya, saya kesini bukan mengusik. Saya sini mau berkomunikasi. Ya, berkomunikasi karena tempat yang saya. Ya. Ya, saya tidak mengusik ke sini, aman. Tapi jadi pertanyaan begini, ini kalau menurut bro, anak-anak kecil ini selalu menampakkan dirinya di siang hari kepada masyarakat. Kalau dari bro, alasan anak kecil itu sebenarnya mengganggu atau hanya ingin menunjukkan jati dirinya? Gini ya, saya jawab sekarang ya. Kalau anak kecil itu kan di sana rumahnya. Nah, anak kecil di sana itu memang siang melihatkan hari. Memang siang ya? Ya, mewujudkan memang siang. Nah, memang siang mewujudkan. Ini kan apa ya dia sampaikan kemarin biasanya jam 11, jam 12. Tapi sebenarnya tujuannya tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Makanya apa yang bilang kemarin itu, kalau anak kecil itu terbisa aja dia pakai ajak mainan, dia langsung ingin diajak bermain, paling anak kecil itu di bawah di sana aja bermain. Berarti ini sama seperti yang kita pernah bahas tentang Ya, uang samar itu. Ya, itu kejadiannya. Nah, bersyukur di sini belum ada yang diumpetin ya. Belum pernah. Tapi kalau yang diminta langsung, dicari langsung ke rumahnya, didatengin, diminta dihadang di tengah jalan, ada. Ada. Terus dari
apa namanya, dari orang yang lewat bertani, dia langsung diajak ngobrol, tapi dia yang petani ini nggak berani ngomong karena saat dilihat sudah agak berbeda, juga sering. Jadi Ya, memang banyak di sini. banyak kejadian di Banyak sini. sini, banyak ada makhluk gaibnya di sini. Tempatnya sih bagus. Dia sebenarnya kan penjaga tempat di sini. Dan konon katanya ada, kebetulan kita dekat rumah warga juga kan, ya kebetulan tadi saya sempat cari, memang penghuninya lagi nggak ada, dan dia sempat bilang pernah mendengar kayak perut lapar, suara perut lapar kayak di sini, Karena di area dekat sini, ya karena di sini tempatnya, ini tempat pohon ini. dekat pohon ini ya. Ya, Memang kalau dilihat dari tempatnya sudah berbeda ya. ya berbeda. Ayo kita ke, yuk, jangan. Kita cari tempat Ya, buat sama. mediasi aja Ya. langsung ya. Jadi kita coba mengajak mediator, karena ini memang kalau bisa dibilang ini penelusuran pertama kita. Kita Jadi agak takut dikit, agak kaku terus kedua memang agak tegang, Tegang, dan kita sekarang biar lebih jelas ingin menanyakan kenapa sih anak-anak kecil ini suka mewujudkan dirinya. Kita perlu mediasi. Ya. Apakah memang semata-mata hanya ingin menunjukkan bahwa keberadaan itu ada, atau memang ada kejailan-kejailan tersendiri dari anak-anak kecil itu. Dan mungkin siapa tahu ada penghuni-penghuni yang lain ya. Katanya bahkan di sini, mohon maaf ya, aku ngomong agak sedikit-sedikit, aku ingat aku sampaikan, setiap jam 12 malam di tempat pohon yang tadi itu selalu terdengar suara kukul. Jadi kukul itu kayu yang bisa dibunyikan, dan gong-gong itu bunyi sekitar jam 12 malam, dan didengar oleh beberapa warga di sini. Nah, sekarang hari ini kita coba melakukan dengan mediator, karena kita situasinya kan sudah mulai anggap terasa. Iya, ya. memang agak terasa. Ini agak gerah-gerah gimana gitu ya. Gerah nih. Karena ini sudah mulai banyak akan mau berkomunikasi. Nah, nanti siapa yang akan bisa kita ajak komunikasi, kita sudah siapkan mediatornya. Ya. Biar kita lebih jelas apa yang kita tanyakan nanti. Kalau kita kan bisa melihat dengan mata pada bisnya, mungkin biar yang nanti nonton biar jelas, kita langsung lah melaksanakan dengan mediator. Dan ini mohon maaf sobat-sobat, kalau misalkan saya di jalan atau saat berkomunikasi saya merokok, ini mengurangi tingkat kekhawatiran saya sebenarnya ini. Jadi kita panggil aja mediator ya. Ya, langsung Kita siapkan mediator. Wah, ini udah siap. Ya, jadi ini tim satu napas, bisa dilihat mediatornya. Jadi ini tim satu napas, dan kita akan mencoba memediasi. yang mana kalau anak kecil itu kan nggak bisa dia masuk, karena dia awalnya tuh beda sama kita. Nah, mungkin sekarang apa yang ada di tempat di sini, yang berkuasa tempat di sini, yang memang makhluk gaib yang menguasai apa yang malamnya, apa orang-orang didengar di sini ya. Ya. Nah, di sini kita melalui dengan mediator ini nanti kita persiapkan, kita tanyakan langsung ke komunikasi. Ini mengapa suara itu, suara sebenarnya yang bunyi suara musik tradisional, suara gong, kukul, atau perut lapar itu sebenarnya siapa sih? Dan memang ini agak berbeda. Sobat-sobat, ini benar jujur nih, agak berbeda. Sekarang. Karena apa? Ini kalau bisa diperhatiin ini agak tebel ya, saya merinding loh. Ini saya merinding loh. Ini tanpa kita buat anginnya sudah mulai. Biasanya kalau makhluk gaib itu, kalau memang ada penghuni pohon yang besar, biasanya seperti ini, angin yang keluar dulu. Angin ya? Ya, angin itu yang menunjukkan. Nah, sekarang kita akan langsung bertanya nanti persiapan. Saya ngerasain di bagian Dekat-dekat di sini sudah daerah sini sudah agak mulai rame ya, rame. Jadi udah kayak, kalau bisa dilihat kayak orang-orang udah kayak pada ngantri. Iya, pada ngantri yang ingin masuk di sini ya. Kurang lebih seperti itu ya, Tut ya. Iya. Terus gimana nih? Apa kita menunggu ya? Sudah mulai, Mas. Jadi sobat-sobat, kita melakukan ini bukan Langsung aja tanya apa. Iya, selamat malam. Swastiastu. Selamat malam, Swastiastu. Dengan siapa nih, Ki?
Bisa bahasa Indonesia? Sira niki sira. Hah? Ya. Nggih, sira niki. Oh Oh, katanya yang penunggu di pohon ini ya. niki penghuni di punyane niki. Nggih. Dados yang taken sira ane nunjukin biasa ngedengang langsung tuh. Ini laki-laki apa perempuan? Kalau ini masuk kayaknya sih kalau mata saya lihat ini kan ada di sini dia, sebenarnya ada di sini dia. Dia seorang perempuan. Perempuan ya? Ya. Agak tua ya? Agak tua ini, agak tua. Dados uning sira wastane? Dadong. Dadong sira. Lot. Hah? Dongel. Dong lero dia. Dadong lerot. Pun suwe niki. Gua mau keluar. Tapi saya mengganggu nih. Saya mengganggu. Kita mengganggu masyarakat. Ane munyi-munyi gong nih ke, tapi nih ke. Biasanya setiap petang nih ke. Ini jujur anak cerik-cerik nih. Sira nih ke. Oh, berarti anaknya kecil itu yang memainkan alat musik. Wah, nih cerik-cerik main gong itu. Buyut. Buyut tuh. Buyut. Buyut. Oh, muro. Oh. Jadi sobat-sobat, ini suara gong ini bunyi katanya anak-anak kecil yang biasa menampakkan diri itu lagi latihan, lagi umroh nih. Tapi saya mengganggu. Adi demen ngedengang cerik-cerik ini ke setiap tengah saja deh ke. Adi gitu Lali. Oh, melali. melali. Tapi Adi hampir ngidih-ngidih gitu aja warga. Dan latuan. Oh, sih. Berarti Pondok Aisyana enggak pernah ke sini kayaknya dia. Apa yang mungkin dia habis- Orang mempersembahkan ya permen mempersembahkan apa gitu, permen nggak apa. pernah ya? tuh kenten. Tapi Artinya Iya. dia agak terganggu ke sana dicari biar dipilih istilah gini ya. Untuk diingatkan dia lewat di sini. Diingatkan kalau dia lewat apa yang dia bawa sedikitnya biar aturkan ya. dia biar sembahkan sedikit. Ya, karena hubungan kita dengan yang tidak Ya, boleh seperti ini. kalau kita baik dia akan menjaga. Tapi sampai makin becek deriking Nggih. Tapi mentan ada omongan, ada pesan, ada pesan, ada ada omongan. Udah ada. Apa ini kena? Udah ada. Oh, dia gini bilang. Ada beberapa di sini kadang-kadang yang memang melakukan apa dia minta ke sini. Ada musik-musik ya. Ada sampai main ngalih nomor togel dong. Mbak, Mbak engkelang dah dong. Singicen. Sing icen. Singicen. Tapi dadong edengang langsung Singicen. sing edengang langsung. Singicen itu. Mungkin biasanya caranya panggil sing ngalih nomor gitu. Artinya orang kesini tuh ada yang berapa, dia ada masa terusik. Oh, merasa terusik. Oh, nggih. Nah, karena tempat di sini kan memang ada beberapa yang makhluk itu memang bisa yang dia munculkan karena dia ada masa terganggu, diusik, terus diminta inilah, minta itu sesuatu. Ada minta permohonan lah ya. Permohonan, masa dia terusik. Terus dia cara mengalihkan gimana, bro? Ada yang Ini tadi, dadong ya? iya ada yang bilang, ini yang bertanya langsung ke sana sini, sampai lari ada, ketakutan. Oh, dadong edengang langsung. Engken amun dados tiang metaken. Itu suara enggak gitu, Bu. Itu marah ya. Dadong. Napi biasanya dadong nahin langsung aja aneh demen ngaduk-ngaduk meriki. Tapi rupanya ampuran di kieu dados tiang tadi. Dadi. Berarti dia berubah wujud. Dadong ini, mau dong ya. Sebenarnya dadong ini kan ada dekat kita di sini sebenarnya. Iya. Saya bukan di sini maksud. Neneknya ini berbicara, dia bisa berubah wujud sampai 5.
kadang dia wajah nenek ini kadang manis, kadang seperti orang muda, kadang serem juga bisa, menunjukkan serem. Nah kadang-kadang bunyi kakinya aja, bunyi kaki. Terus Siris ane munyi basang munyi itu dong, basang luwi itu Siris itu dadong tuh itu matitan. Oh bukan ya, berarti yang suara perut lapar itu bukan dadong ya? Siapa kira nenek? Oh ada makhluk gaib di sana yang tadi yang lihat tinggi itu, yang warna juga hitam itu. Nike ya? Kalau di Bali dibilang itu namanya sedahan, artinya due gumi. Due gumi nih. Ya kalau di Bali itu dibilang due gumi. Gini aja, bro, kita kembalikannya dulu dari. Oh kembalinya ya. Dan nanti kita cari yang bisa kita ajak komunikasi lagi ya. Ya. Gitu. Suksema dong ya, ampun niki tiang tan mengganggu ya. Sarang-sarang dong ya. Ya, rayu-rayu dong. Oh boleh. Jadi gimana beli? Rasanya beli? Lumayan ya. Ya. Jadi tadi kita sudah berkomunikasi sama yang penghuni pohon itu. Ternyata yang penguasanya itu sudah nenek-nenek ya. Ya, nenek. Nah dia bilang si nenek itu ada yang mengusir. Karena banyak orang apa kan? Mungkin dia minta nomor. Jadi apa? pesannya adalah bahwa ketika tempat yang dikatakan angker, tidak semua tempat angker itu bisa memberikan yang hal-hal seperti itu, dan mereka agak terganggu dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada sobat-sobat atau teman-teman ingin mencari hal-hal seperti itu, kalau bisa jangan deh. Jangan. Jadi kita coba penelusuran yang kedua ya. Ya. Ayo bro. Ayo. Kita nggak ke rumah warga, mungkin warganya lagi sepi, jadi tidaknya lebih aman ya. Duduk, ayo. Ini pojokan. Enak nih. Jadi kita sekarang masih berdekatan dengan pohon itu, dan rasa penasaran kalau tadi anak-anak kecil itu memang sengaja ingin bermain siangnya, dan kalaupun misalkan ada suara-suara setiap malam hari itu terdengar bahwa anak-anak itu sedang latihan menurut nenek itu. Ya. Tapi memang kalau secara gaib memang seperti itu ya. Kalau ada seperti itu, kayak perilakunya seperti manusia ya. Apa yang Tiang sampaikan kemarin? Kan ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan anak kecil. Dia diumpetin satu tempat, makanya dibawakan seperti kentongan. Untuk apa? Agar si anak kecil yang hilang itu biar diwujudkan ketika dengar suara kentongan ini. Si anak kecil berbicara, oh ini yang bisa ajak bermain. Artinya ketika anak kecil itu yang diumpetin, si anak yang ada di penunggu itu dia akan merasa kok ada yang memanggil. Artinya dia pemikirannya oh ini ada yang mendatang. Berarti dia ada fokus yang diajak bermain ini, makanya bisa dilihatin. Ini saya rasa ini udah mulai banyak lagi. Banyak sekali datang. Gimana? Apa perlu kita kayak tempat ini cocok untuk kita biar tidak sama kalau di sana kayak tempat yang tadi itu kayak di sini aja kayak kita. Kayak tempatnya orangnya baru nih. Sama. Di mana duduk nih? Di sini aja duduk. Sini duduk. Boleh. Jadi kita coba mediasi kedua. Kameranya shot dulu biar bisa masuk. Oke. Nanti alihkan aja dulu kamera ya biar kita bisa. Mungkin tolong masukin yang ada di sini, tapi yang maksud yang memang
ada di sini ya, jangan yang paling pengganggu. Swastiastu. Swastiastu, selamat malam. Siren iki. Siapa kan namanya ini? Siapa namanya? Bisa bahasa Indonesia ya, Bro? Yang saya bantu. Oke. Siren iki. Empok. Siapa? Empok. Bobo. Empok. Bobo. Dapi niki. Dapi rupane. Oh, dia laki. Ini bentuknya apa nih, Bro? Kalau dia bentuknya, dia kan pakai mediatornya, dia berkomunikasi dengan langsung. Ini di sini ada makhluk gaib yang sangat besar, yang sangat gagah. Tije melinggih iki. Pojok belakangnya. Ini yang tadi bilang, ini yang sering kan bilang suara. Kenapa? Perut lapar itu. Perut lapar ini. Niki. Tapi adik kenten. Oleh ngajeng. Nah, gini ya, bukan dia komunikasi langsung. Dia bukan bukan perut lapar gitu. Dia menunjukkan bahwa dia bahwa hadir pada malam hari itu. Kalau manusia itu kan bilang bangun. Nah, ini seperti olahraga juga. Tapi kok suaranya kayak perut lapar itu? Iya. Sebenarnya itu perut lapar itu memang dia lapar atau memang ciri khasnya seperti itu? Nah, cirinya dia bangun. Bangun. Nah, di tempat di sini apa yang dia rasakan langsung dia ngomong langsung ya. Ada dulunya di tempat di sini zaman dahulu. Iya. Zaman dahulu. Iya. Kayak Kajang baca ini di sini rumah dulu sini. Ini sampai robek nih celana. Rumahnya kalau di sini kayaknya ada panggung ya. Ya. Ada panggung di sini. Ya, ada panggung ada. Nah, yang rasa yang saya kan enggak tahu loh. Ya, malam ya. Malam ini baru ada panggung di sini. Dia yang rasa, yang langsung berkomunikasi, dia jalan bangun. Nah, saat itu langsung dia menatap dada. Nah, tolong langsung aja yang biar sambungkan ya. Iya. Apa yang bro yang berkomunikasi? Wait. Hampir ini. Tije melinggih biasanya. Di punyane. Jalan. Oh, jalan-jalan. Setiap petang kemarin endah ya. Jaga. Menjaga. Oh, berarti yang berpuasa menjaga di sini, depan area di sini. Ampun suwe. Budar. Lama dia sudah. Tapi ten mengganggu nggih. Jaga ini. Menjaga nggih. Ten mengganggu masyarakat nggih. Jaga tadi. Sing tadi nggih. Wenten pasukan tapi Aduh. Oh, ada dia punya di sini kan udah ada sekarang ya Pak. Nah, kalau dia berkomunikasi dulu ini raja ini. Kalau raja ini raja makhluk gaib ya? Ya, raja makhluk gaibnya ini. Yang dipenguasai di sini. Ya. Ya. Raja makhluk gaibnya ini. Ya. Yang penting dia tidak mengganggu. Tadi. Sing tadi nggih. Jaga. Taen nggih dengan ajak warga wujudnya. Taen adik itu apa alasannya mengwujudkan tuh? Biasanya yang warga itu nakal. Apa bilang nakal? Kadang-kadang di sini warga ada yang ingin menantang. Oke. Ya, menantang saya tidak tahu, ingin menantang dia pelihara. Saat mengunyikan yang berkasih karena kan bunyi suara
Lo lapar ya? Ya, Siapa sih ini? Biar saya tahu. Wujudnya gitu. Wujudin saya. Oh, dia langtang itu. Iya, nangjang. Wow, edengan nggih. Engkela kalau lawan sing tadi edengan lo kan. Enggak bisa. Dia si raja ini dia memahami. Iya. Memahami. Oh, itu paling, tapi ada yang Iseng-iseng aja. iseng. Yang baca dengan teman saya, ada yang malam-malam itu dia saat tidur dicari dekat sini. Oke, balik aja bro. Bagaimana? Poinnya adalah jadi tempat ini sebenarnya rata-rata makhluk gaib di sini baik-baik ya. Baik. Nggih, becek-becek nggih. Becek-becek, Jaga. jaga nggih, dan banyak yang menjaga. Yang diganggu dan mewujudkan makhluk gaib ini kalau dia berasa diusik. Tang nggih. Aman usik kemarin lah Nggih. Berarti kalau tidak diusik berarti dia tidak akan mewujudkan dan tidak akan mengganggu. Poinnya kalau jalan yang tadi itu tempat anak-anak itu kalau orang lewat ya kalau nggak bel kasih apa sesuatu ya. Itu aja sob ya. Ya, apa yang selesai di selesai di dapur masak di sana sembahkan sedikit. Itu sebenarnya. Ya. Tapi warganya mungkin nggak tahu. Tapi ini sebenarnya bukan bagian dari musyrik, Ya, karena ini bagian dari hubungan kita dengan penghuni di sana. Tanpa memohon, jangan memohon, kita mengaturkan aja, kayak memberikan sedekah atau apalah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Mohon maaf nih kalau koreksi kalau kata-kataku salah. Jadi kita kayak memberikan sesajen itu ucapan terima kasih sudah menjaga tempat ini seperti itu. Kentan nggih, suksembeng nggih, ampun rawuh nggih, jaga-jaga nggih. Tolong jaga tempat di sini. Saya mohon kalau memang ada warga memang mengusik lagi didengar suara saat Anda sudah mulai bangun, karena kan malam itu Anda yang punya tugasnya yang menjaga di tempat di sini. Saya hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan saya tidak menantang Anda saya tidak menantang Anda. Saya sudah memohon tadi karena yang ingin tahu apa yang ada di sini karena banyak warga yang bilang, maka saya memohon tadi kehadirannya. Nah, itu aja yang ucapkan terima kasih. Nggih, sukseme. Nggih, wali pun wali. Gitu aja dulu sob ya. Untuk hari ini bahwa sebenarnya apa yang dilihat oleh masyarakat itu adalah bagian dari ingin mengingatkan bahwa warga di sini kalau lewat ya setidaknya bilang permisi atau mengaturkan apapun. Dan bagi orang-orang yang suka mencari sesuatu di pohon itu, sekali lagi jangan, karena dia merasa terusik. Bukan dia senang, tapi terusik ya sob ya. Gitu aja channel kita penelusuran hari ini, karena hari ini juga kita bakal jalan ke tempat yang berbeda. Ya. Gitu aja sob, kalau suka subscribe, like dan komen.